Halo, selamat sore teman-teman semua. Sorry tadi ada keputus sedikit, internet saya mati. Jadi hari ini Sabtu kita udah dari setiap minggu udah setahun lebih ya, kayaknya. Kita udah ngelakuin semua acaranya by Zoom karena pandemi. Jadi hari ini juga salah satu dari rangkaian acaranya EFC, acara mingguan EFC. Selain kita ada olahraga, kita ada bahas tentang bisnis, kita ada bahas tentang training juga, kita ada olahraga mungkin ya. Terus ada ini juga ada kayak sharing-sharing yang kayak home talk dan lain-lain. Hari ini juga kita bakal adain seminar kesehatan biar makin lengkap. Jadi di hari ini kita ada health seminar bareng sama Dokter Buana. Hari mau bahas tentang apa sih? Jadi kita juga masih bahas, ini penghabisan lah ya, semoga. Jadi karena mungkin PPKM di beberapa daerah juga udah beberapa ada yang dilonggarin, dibuka, mall mungkin udah buka apa segala macam gitu juga. Berarti kan udah menurun ya. Doa kita semua terkabul berarti emang udah nggak separah kemarin beberapa minggu lalu, beberapa bulan lalu mungkin. Jadi hari ini juga topiknya kita sambungin juga, hari ini topiknya itu long COVID. Buat teman-teman yang mungkin nggak tahu long COVID ini apa sih? Apa emang ada varian baru? Ini bukan varian baru long COVID tuh. Jadi long COVID ini mungkin kalau bahasa bahasa sehari-harinya ya, maksudnya bahasa nyantainya, bilangnya ini basiannya dari COVID. Jadi setelah teman-teman mungkin ada yang kena COVID, ada yang udah kena COVID dan udah tes mungkin udah negatif, udah tes udah nggak kenapa-napa nih, udah PCR, udah apa segala macam gitu, tapi masih ada gejala-gejala, bukan gejala ya, masih kayak ada mungkin kayak ada batuk, mungkin penciuman dan indera perasanya belum kembali sepenuhnya, mungkin ada yang masih suka sesak napas kadang-kadang, tapi padahal udah negatif ya, udah dites misalkan udah 5 kali nih, udah 5 kali dicolok hidungnya, mulutnya apa segala macam, udah PCR, tapi masih tetap sesak napas, padahal udah nggak kenapa-napa. Nah ini kenapa sih? Nah hari ini kita mau bahas, udah ada Dokter Buana yang hadir bareng kita di hari ini. Selamat sore dok. Ya, sore Pak Angga. Baik, sehat Gimana dok. kabar? Baik Sehat, dok. sehat. Ya. Bali mah udah aman ya dok ya? Maksudnya udah nggak separah kemarin ya? Wah, ini di Bali malah yang paling apa ya istilahnya, angka kesakitannya tinggi, paling tinggi di Indonesia malah. Oh, tapi Ya, sekarang udah walaupun menurun atau belum dok? enggak, malah sekarang Gantian ya? dibandingkan dengan daerah Jakarta atau Jawa itu, di Bali sekarang yang paling parah ya. Ya, Hmm. walaupun dari angka yang ditunjukkan positifnya, angka positif rate-nya itu memang misalnya di nomor 4 gitu ya. Yang kemarin saya baca ada 1.500 gitu ya. Yes. Ada 1.500 misalnya. Tapi kan jumlah penduduk Bali kan tidak sebanyak di daerah yang di Jawa. Nah, kalau kita Oh. bagi dengan jumlah penduduk, sebenarnya Bali yang paling parah. Hmm. Itu ya, beda dengan di Jakarta misalnya penduduknya ada berapa ya? 10 juta atau 15 juta gitu. Angkanya mungkin 4.000 gitu ya positifnya, tapi 4.000 dibagi 10 juta kan kecil persentasenya. Sedangkan Jadi di Bali Bali yang hanya maksudnya 4 rate-nya kali ya dok ya? Rate-nya rate-nya lebih tinggi ya? ya betul. Karena jumlah penduduknya cuma 4 juta sekian gitu. Angkanya masih 1.500, itu pasti persentasenya masih besar. Siap. Jadi sangat Nah, beresiko. Ya. tapi dokter sehat dong? Aman ya? Ya, tetap jaga kesehatan. Soalnya Pak Ernest juga kan masih di sana ya dok ya. Pak Iya, Ernest ya belum betul. berani pulang juga karena kayaknya nggak berani ke bandara atau apa-apa segala macam Betul. gitu karena di Bali kan. Ya, ya. Oke. Ya, ada masalah sama suara ya. Dibilang Iya, masih kecil ya. kalau di saya justru aman. Nggak tahu suara saya kecil apa Oh, normal dok. ini udah lumayan normal, normal, bagus. Mungkin bisa digedein aja kali teman-teman yang suaranya kecil bisa di fullin aja Ya, volumenya. di Karena tempat kalau saya sudah bagus sekali, sudah iya full kok normal ini. normal. Ya, Hmm. Jadi kita hari ini mau bahas apa dok? ya. Hari ini kita akan bahas tentang satu kondisi yang banyak dialami oleh pasien-pasien ataukah penyintas COVID ya. Yes. Saya sebagai salah satu
apa namanya, tenaga kesehatan yang saat ini mengelola rumah sakit, di mana rumah sakit tempat saya kerja juga menerima pasien COVID, ataukah melayani pasien COVID. Ya, di ruang isolasi, ada juga di ruang isolasi mandiri. Nah, beberapa pasien-pasien yang pasca rawat inap mengeluhkan ada kondisi yang berkelanjutan, ya, walaupun sudah dinyatakan sembuh, sudah dinyatakan negatif PCR-nya, tapi beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian, mereka menyatakan kok badan saya masih lemes, saya tidak bisa konsentrasi, saya masih ada keluhan nyeri, ya otot saya masih tidak kuat untuk berdiri dan sebagainya. Jadi kondisi-kondisi itu yang kita sebut nanti sebagai long COVID, ya. Nah, ini kenapa bisa terjadi seperti itu, kemudian apa yang akan kita lakukan kalau kita mengalami masalah yang seperti itu, ya itu yang nanti kita akan bahas, Pak Angga. Bahaya nggak sih dok sebelum ini semua mulai, ini long COVID ini kayak misalkan kan kita kalau COVID jelas kita udah tahu ada beberapa yang beresiko fatal gitu ya. Tapi kalau long COVID ini menurut dokter pribadi dan menurut dokter yang udah melihat banyak kasus, bahaya nggak sih dok? Bahayanya sama nggak kayak COVID atau mungkin lebih rendah atau mungkin nggak bahaya sama sekali atau mungkin malah lebih berbahaya? Tergantung keluhannya. Ya, tergantung Oke. keluhannya, Pak. Kalau yang dikeluhkan itu adalah organ-organ vital, seperti jantung misalnya, tiba-tiba mengalami satu serangan jantung misalnya, ya itu kan tentu bahaya. Ya, Oh, bisa bisa bikin serangan jantung juga ya berarti ya? oh iya jelas. Iya, Oke. ini kan sangat mengganggu koagulasi ya, pengentalan darah misalnya. Kenapa dalam pasien yang dirawat di ruang isolasi, kemudian kita cek semua apa namanya, indikator-indikator darah misalnya, salah satunya adalah di dimer, ya, itu adalah indikator untuk pengentalan darah misalnya. Nah, kalau seandainya pengentalan darahnya di dimernya sangat tinggi sekali, tentu punya resiko ya terjadinya kondisi-kondisi yang seperti ini, ya walaupun misalnya dalam fase perawatan di rumah sakit melewati fase itu, tapi di rumah banyak sekali pasien-pasien yang meninggal di rumah kan pasca COVID. Ya, beberapa hari yang lalu saya punya salah satu staf dokter spesialis, suaminya dirawat, sudah dipulangkan, 1 minggu pasca pasca pulang, tiba-tiba sesak kembali, dirawat, diajak ke rumah sakit, sebentar langsung meninggal. Ya dicek ternyata memang serangan jantung. Ya itu yang baru satu cerita, yang belum lagi cerita-cerita yang lain yang kita tidak pernah dengar barangkali. Ya, tapi kalau hanya keluhannya berupa pegal-pegal saja, mungkin hanya ototnya, ya mungkin tidak akan mengakibatkan satu yang berbahaya ya Pak. Enggak, itu. Oke, kalau gitu mungkin nih teman-teman kan udah dengar ya sedikit intermezzo apa bahayanya, oh bisa bisa berakibat fatal juga kalau untuk long COVID. Jadi mungkin kita bisa simak dulu sedikit penjelasan juga nih Dokter Buana udah siapin slide tentang long COVID sama apa sih yang harus teman-teman lakuin nih kalau misalkan saya kena COVID udah selesai seminggu kemudian tapi masih nggak bisa nyium bau, ya itu yang ringannya lah ya kita bilang masih nggak bisa nyium bau, terus kadang-kadang juga saya sesak napas, mungkin batuk-batuk juga, atau mungkin bahkan saya pernah dengar juga ada yang setelah kena COVID aja masih dia diare malah, itu Ya. juga ada. Jadi mungkin kita bisa langsung dengar sharingnya Dokter Buana. Silakan dok. Ya, baik. Ya, selamat sore Bapak Ibu, ya, berjumpa kembali dengan saya. Sharing pada sore hari ini kita akan coba bahas lagi tentang COVID, ya, dalam hal ini adalah pasca COVID, ya. Kalau sebelumnya mungkin banyak sudah dijelaskan apa namanya tentang infeksi COVID, ya, bagaimana dengan penderita yang ada komorbid misalnya, bagaimana selama isolasi apa yang harus dilakukan, ya, penjelasan daripada dokter sejawat saya mungkin sudah pernah menjelaskan tentang infeksi COVID-nya. Nah, sekarang saya ingin sharing sama Bapak Ibu tentang apa yang harus kita lakukan bila mana kita masih mendapatkan kondisi badan kita masih kurang bagus begitu ya, ataukah kok tiba-tiba yang tadinya saya sehat kenapa menjadi kurang sehat lagi setelah saya pulang dari rumah sakit misalnya begitu ya, ataukah selama saya isolasi mandiri
sudah melewati isolasi mandiri, sudah dinyatakan selesai begitu, tapi kondisi badan saya kok masih belum fit seperti biasanya. Nah itu apa yang menjadi apa yang saya harus lakukan lah begitu ya. Apakah saya hanya berdiam diri saja menerima kondisi akan membaik begitu ya, ataukah saya harus melakukan sesuatu yang bisa untuk memperbaiki secepat mungkin atau secara perlahan-lahan bisa memulihkan kembali kondisi saya, kondisinya Bapak Ibu seperti ke sedia kala begitu ya. Oke. Sebagai penuntun mungkin saya akan share screen. Sudah bisa dilihat ya. Ya, ya baik Bapak Ibu. Ini saya kasih judul ya terapi pasca COVID ya, sama artinya dengan long COVID ya. Jadi pasien yang mengalami kondisi masih ada gejala sisa, kemudian masih mengalami satu masalah kesehatan, ya tentunya ini juga harus kita selesaikan ya masalahnya. Jadi apa sih yang menyebabkan kondisi ini terjadi begitu ya, tetap menetap kondisinya kenapa tidak membaik dan lain sebagainya. Ini juga harus menjadi satu perhatian kita agar kondisi yang saat ini kita alami ya itu bisa kembali seperti sedia kala itu ya. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang long COVID ya. Jadi ini salah satu kondisi yang bagi penyintas COVID ya, yang merasakan sejumlah gejala infeksi virus corona dalam jangka waktu yang lama. Ya, yang lama itu bisa bisa apa namanya, dalam jangka waktu bisa sebulan lebih ya. Itu pasien masih merasakan suatu kondisi yang tidak normal, artinya tidak sesuai ataukah tidak sama dengan kondisi di awal ya. Contoh tadinya sebelum kena COVID misalnya untuk berjalan turun tangga atau naik tangga saja tidak jadi masalah ya buat beberapa orang ya. Tetapi setelah terkena COVID, naik tangga, 2 tangga, 3 tangga saja itu ngos-ngosan ataukah tenaganya seperti terkuras gitu. Atau menyapu saja di lantai itu sudah menyebabkan satu kondisi lemas sekali badannya ya, atau nafasnya sangat berat sekali untuk apa namanya, untuk dilakukan tarikan napas dan sebagainya. Ya tentu kondisi ini tidak normal ya, tidak normal ya, makanya ini harus kita cari tahu ya, harus kita segera cari penanganannya agar kondisi ini tidak menetap gitu ya. Nah, ini yang sempat saya sampaikan bahwa seseorang ataukah pasien yang bisa sembuh dari infeksi COVID itu merupakan suatu keberhasilan yang patut untuk disyukuri. Ya, saya mungkin Bapak Ibu yang ikut Zoom pada sore hari ini sebagian merupakan penyintas COVID dan bisa melewati masa-masa infeksi, bisa keluar dari ruang isolasi, ya bisa keluar dari ruang ICU khusus COVID, bisa melewati masa isoman ya, isolasi mandiri. Itu adalah suatu keberhasilan yang patut kita syukuri, karena ya sebagian dari saudara kita tidak ada yang bisa melewati masa-masa seperti ini. Nah, ini kenapa kita begitu harus mengucapkan itu ya, karena kita tidak tahu perjalanan penyakit yang infeksi COVID ini. Pasien datang ke rumah sakit dengan saturasi misalnya masih sekitar 96%. Ya. Keesokan harinya tiba-tiba langsung turun di bawah 90%. Hari kelima sudah 50%. Dibawa ke rumah sakit rujukan untuk diberikan terapi khusus. Setelah di sana dinyatakan meninggal. Tentu ini merupakan satu hal yang tidak lazim, satu hal yang tidak
tidak tidak bisa kita duga-duga tentunya ya. Makanya banyak keluarga masyarakat yang tidak menerima kenapa kondisi ini bisa secepat itu terjadi. Ya, tapi beginilah yang kita alami saat ini. Ya, bagi yang sudah sembuh pun dari penyakit COVID ini juga tidak bisa selamanya terbebas ya, karena sebagian itu harus mengalami satu kondisi yang yang lain yang bisa dirasakan ya setelah keluar dari rumah sakit. Nah, inilah yang kita sebut sebagai sindrom pasca COVID ya. Tapi sekali lagi tidak semua pasien mengalami kondisi yang seperti ini, tapi ada pasien-pasien yang juga mengalami kondisi yang sindrom pasca COVID ini. Nah, ada satu kondisi yang kita sebut sebagai efek multi organ ya. Artinya pasien penyintas yang setelah keluar dari rumah sakit itu mengalami satu gangguan pada sebagian besar organnya ya, pada jantung, pada paru-paru, pada ginjal ya, pada kulit dan lain sebagainya. Ya, karena banyaknya organ yang terlibat ataukah yang mengalami sakit, yang ini disebut sebagai efek multi organ. Malah pada kondisi tertentu tubuh sendiri itu menganggap tubuhnya itu adalah sebagai musuh. Nah, ini yang paling kita takutkan ya, yang kita sebut nanti sebagai suatu proses inflamasi ya, atau kita sering disebut sebagai autoimun ya, multi system inflammatory syndrome. Jadi ini juga sering terjadi. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Tentu ada satu gangguan-gangguan yang mengganggu keseimbangan sistem hormonal kita, mengganggu sistem enzim kita, mengganggu kinerja sel-sel kita dan lain sebagainya. Ini yang sangat jarang kita sampai berpikir ke arah sana untuk melihat bagaimana efek dari itu. Makanya pada penyintas COVID yang saat ini bisa melewati fase itu dan sampai saat ini tidak merasakan kondisi-kondisi yang dialami oleh sebagian saudara-saudara kita, sangat syukuri sekali ya, sangat kita syukuri sekali kondisi itu ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah beberapa tanda-tanda yang sering ataukah yang paling sering dialami oleh penyintas COVID ya. Yang pertama adalah sesak napas ya, ataukah napasnya pendek-pendek. Tadi seperti saya bilang hanya berjalan saja ya, 5 meter, 10 meter begitu, itu sudah merasakan napasnya sesak. Jadi tidak bisa melanjutkan perjalanan oleh karena napasnya memang sudah sesak. Jadi harus berhenti dulu. Sangat berbeda dengan waktu sebelum kena COVID. Nah, kenapa seperti itu? Nah, tentu ini jalan napas pasti berhubungan dengan sesak napas ini pasti berhubungan dengan jalan napas ya, jalan napas mulai dari hidung sampai ke alveoli ya. Ya, tentu gambaran yang terjadi pada penderita COVID adalah gambaran pneumonia atau infeksi atau peradangan pada alveoli, pada paru-paru. Bisa kita bayangkan bila mana paru-paru kita sudah ada gambaran pneumonia yang berat ya, gambaran parunya itu tidak hitam lagi tapi sudah putih begitu ya, bisa dibayangkan bahwa alveoli pasti tidak akan bisa bekerja dengan baik, menerima oksigen yang kita hirup ya, tentunya itu pasti akan menurunkan saturasi dan lain sebagainya. Tentu untuk pemulihannya itu membutuhkan waktu yang panjang, membutuhkan waktu yang lama. Ya, kalau misalnya pasien ini bisa melewati masa-masa itu. Nah, inilah mungkin yang akan dirasakan ya. Gampang lelah, terutama sangat banyak beraktivitas. Ini tentu berhubungan dengan paru-paru, berhubungan dengan jantung ya. Kalau misalnya jantung yang terkena. Susah konsentrasi tentunya ini berhubungan dengan aktivitas di otak kita, suplai oksigen ke otak, ataukah organ sel otak kita sudah mengalami kerusakan juga itu ya. Jadi kemampuan pasien tersebut untuk berkonsentrasi juga berkurang.
Ya, keluhan batuk tentu berhubungan dengan paru-paru, ya, sakit dada juga demikian, sakit kepala pasti juga dengan di otak, ya, detak jantung cepat dan berdebar kalau gangguan di otak, ya, nyeri sendi. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa beberapa pasien merasakan nyeri sendi yang yang tidak hilang-hilang atau badan seperti tertusuk-tusuk, ya, dan lain sebagainya. Ada sebagian juga yang mengalami gangguan tidur, susah tidur, ya, ataukah demam, ataukah diare malah memang, ya. Jadi banyak masih beberapa kondisi yang apa namanya disampaikan ataukah diderita oleh pasien penyintas COVID. Ini baru sebagian saja, tapi saya sampaikan yang paling sering dialami oleh penyintas COVID. Nah, jadi kondisi-kondisi ini pasti berhubungan dengan organ. Ya, bayangkan kalau misalnya organ yang terkena adalah otak, ya, paru-paru, jantung. Jadi berapa keluhan yang akan dirasakan oleh pasien dengan penyintas COVID ini. Jadi seperti itu. Ya, kenapa sampai terjadi seperti itu? Ya, tentu ini adalah efek dari infeksinya. Ya, kenapa organ jantung yang kena, kenapa organ paru-paru yang kena, kenapa sampai otak, sampai ginjal kena, itu ceritanya pasti berhubungan dengan inflamasi, ya. Jadi sel sampai terkena, ya, pembuluh darah, darah yang terjadi dan sebagainya, itu pasti akan mengganggu semua keseimbangan yang terjadi di dalam tubuh kita. Hemostasis kita pasti akan terganggu dan kelanjutannya pasti akan mengganggu metabolisme sel dan sebagainya. Ya, tergantung sekarang organ mana yang di apa namanya yang kena itu, ya, selama infeksi itu. Nah, ini sebagian dari tanda long COVID, ya. Materi ini pernah saya sampaikan di pertemuan bulan lalu, ya, faktor-faktor yang menyebabkan berat ringannya pasien menderita COVID, ya. Yang pertama tentu banyak sedikitnya kuman yang ada di dalam tubuh, ya. Jadi kalau kuman yang masuk ke dalam tubuh, ya, lebih sedikit, tentunya kemampuannya dia untuk menginfeksi pasti akan lebih ringan, ya, dibandingkan dengan pasien yang mendapatkan paparan virus yang demikian banyak. Misalnya pada saat dia terinfeksi sama-sama tidak memakai masker misalnya. Jadi orang sakit dengan yang masih sehat sama-sama ketemu begitu dalam jarak waktu dalam jarak yang demikian dekat begitu, ya, yang sakit mengeluarkan dropletnya kemudian dihirup oleh yang sehat, ya, pasti paparannya pasti akan lebih banyak virusnya yang masuk. Itu pasti akan mempengaruhi, ya. Yang kedua adalah strain virus, ya. Saat ini yang kita sering dengar adalah virus strain Delta, ya. Itu yang memiliki virulensi yang lebih berat, ya, ketimbang alfa. Ya, nanti belum lagi ada strain-strain yang lain yang tentunya memiliki kemampuan yang lebih kuat lagi. Ya, yang ketiga adalah imunitas tubuh kita. Ya, tubuh kita adalah sebagai dokter yang terbaik gitu, ya. Dokter yang terbaik artinya dalam artian kita pasti akan bisa menjaga bagaimana kekuatan tubuh kita untuk melawan musuh-musuh kita itu. Ya, salah satunya adalah virus ini. Ya, kalau kesehatan kita terjaga dari awal, ya, bukan dalam artian setelah sakit baru kita minum obat, setelah sakit baru kita minum suplemen, setelah sakit baru kita minum vitamin. Tentu memang ada dampaknya, tentu ada efeknya, tapi akan lebih bagus bila mana sedari awal memang kita sudah menyiapkan tubuh kita untuk kita jaga kesehatannya, ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah dari awal sangat aware dengan kesehatan, sangat care dengan kesehatan, ya, artinya menyiapkan diri tubuh ini untuk melawan kondisi-kondisi yang tidak sehat di dalam lingkungan kita ataukah di dalam tubuh kita sendiri. Itu pasti akan lebih bagus tingkat kesehatannya ketimbang setelah sakit baru ingat untuk membeli vitamin, ya, ataukah ingat untuk membeli suplemen misalnya. Ya, tentu itu tidak akan istilahnya lebih kurang, ya, tingkat imunitas tubuhnya. Akan berefek juga, ya, daripada tidak ada sama sekali. Itu maksud saya, ya. Selanjutnya faktor adalah kecepatan penanganan, ya. Tentu pasien yang ditangani lebih awal ataukah pengetahuan dari orang-orang yang lebih awal mengetahui kalau dirinya adalah sudah terkena
infeksi misalnya, segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, segera dilakukan swab misalnya, entah itu antigen atau PCR, dan cepat mengetahui dirinya sudah terinfeksi, tentu penanganan pasti akan lebih awal dilakukan. Ya, apakah dia memang harus diberikan obat antivirus misalnya, apakah harus dengan pemberian antibiotika, pemberian anti radang misalnya dan sebagainya, itu pasti akan lebih membuat kondisi pasti akan lebih bagus ketimbang penanganannya terlambat. Ya, misalnya pasien sudah dalam kondisi saturasi sudah sangat turun sekali, sudah menderita demam demikian lama di rumah, batuk pilek tidak sembuh-sembuh, dinyatakan hanya flu biasa saja, tapi ternyata memang sudah menderita COVID. Dalam kondisi yang sudah parah baru dibawa ke rumah sakit, baru minta dilakukan penanganan segera ya. Saat ini banyak rumah sakit yang kewalahan, ya UGD sudah penuh, dokter dan perawat juga dalam kondisi terbatas, tentu penanganannya tidak bisa cepat. Belum lagi kondisi ruangan, ya, ruangan isolasi, belum lagi ruangan ICU yang terbatas, menyebabkan akhirnya pasien ataukah pasien tersebut ditangani apa adanya, ataukah ditangani di ruangan-ruangan yang darurat misalnya, ya. Ini tentu pasti akan mempengaruhi ya kondisi dari kesehatan kita. Ya, selanjutnya adalah tentang fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan yang saya maksud adalah bagaimana kelengkapan dari rumah sakit. Ya, rumah sakit itu tersendiri dalam merawat pasien COVID. Apakah memang sudah siap oksigennya, misalnya dokternya, apakah sudah ada dokter spesialis yang khusus untuk itu, ataukah hanya dokter umum saja, ya. Misalnya di daerah-daerah terpencil tentu kita akan sangat jarang menemukan dokter spesialis misalnya, ya. Tentu ini sangat berpengaruh sekali. Dan beberapa support-support yang lain yang bisa mempengaruhi ini. Ya, ini faktor-faktor yang bisa memperberat ataukah ringannya seseorang terkena COVID, ya. Nah, Bapak Ibu, pernah juga saya sampaikan bahwa pasien dengan kondisi komorbid, ya, tentu akan memiliki risiko yang lebih besar, ya, untuk terkena sindrom pasca COVID ini, ya. Jadi kita tahu bahwa komorbid ini adalah penyakit penyerta yang memang sudah dibawa oleh pasien sebelum dia terkena COVID, ya. Ada diabetes, ada penyakit jantung misalnya, ada stroke misalnya, ya. Ada memang usia yang sudah lanjut, ya, dan kondisi-kondisi yang lain. Ini yang sudah istilahnya memperberat kondisi tubuhnya, ya. Untuk melawan komorbidnya saja tubuh sudah demikian berat, apalagi saat menerima infeksi yang lain yang demikian berat, ya. Tentu ini juga pasti akan membutuhkan istilahnya 2 kali lipat usaha untuk melawan semuanya begitu. Nah, jadi kemungkinan terkena satu sindrom pasca COVID itu pasti akan lebih besar dibandingkan dengan pasien yang tanpa komorbid, ya. Nah, kenapa sampai terjadi yang seperti itu? Ya, kita tahu bahwa pasien dengan komorbid itu yang pasti menambah kecepatan dan kerusakan kematian sel, ya. Jadi karena ketidakmampuannya untuk segera recovery, ya, ataukah karena beratnya tubuh kita yang sudah untuk melawan penyakit komorbidnya saja, kemudian ditambah lagi dengan infeksi COVID seperti itu, pasti akan menambah kerusakan dan kematian sel, ya. Yang kedua, akibatnya apa? Fungsi organ pasti akan menurun, ya, karena organ tersebut kan tersusun dari sel, ya. Multi organ sistemnya pasti akan kinerjanya pasti akan menurun. Nah, penurunan dari fungsi organ ini tentu juga akan berpengaruh pada imunitas dalam hal ini untuk menjaga terkenanya infeksi-infeksi yang lain. Artinya apa? Menambah risiko infeksi sekunder. Ya, infeksi sekunder itu maksudnya infeksi yang ketiga atau infeksi yang keempat, apakah dari bakteri, apakah dari jamur, ya, atau dari jenis-jenis yang lain yang bisa memang menyerang tubuh kita, ya. Selanjutnya adalah bisa memperberat infeksi COVID itu sendiri, ya. Kemudian mengurangi kecepatan kesembuhan untuk kesembuhan COVID.
Jadi inilah yang kita harus hindari sebenarnya ya, kenapa pasien yang sudah memiliki penyakit penyerta itu pengawasan harus lebih ketat ya. uh, Caringnya pada diri sendiri itu harusnya lebih ditingkatkan ya, karena inilah jadi pada saat nanti pasien tersebut terkena infeksi, yang terjadi adalah seperti ini ya, yang terjadi adalah seperti ini. Banyak sekali kita dengar ya, saudara kita ataukah tetangga kita ataukah orang-orang di luar yang meninggal akibat COVID ini adalah pasien-pasien yang pada umumnya dengan komorbid. Ya, jadi sekalian saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang hadir pada Zoom hari ini, bagi yang sudah memiliki komorbid, ya tolong perhatian kita terhadap kondisi yang seperti ini tolong ditingkatkan, artinya prokesnya tolong dijalankan dengan baik begitu ya. Kalaupun memang kita harus jalan keluar, kita harus ketemu dengan orang ya, tentunya prokes harus kita jalankan dengan kuat. Nah, apa yang harus kita lakukan ya? Apa yang kita harus lakukan bila mana kita sudah menjadi penyintas dan memiliki kondisi-kondisi yang sebagai sindrom pasca COVID ya. Yang pertama tentu kita harus segera berkomunikasi dengan dokter ya. Atau kalau selama ini kita menjalani isolasi mandiri misalnya, kita belum memiliki dokter yang selama ini memantau misalnya, harus sesegera mungkin kita berkomunikasi dengan dokter, baik di puskesmas ataukah dokter praktek swasta, atau dokter spesialis yang bekerja di rumah sakit, segera hubungi beliaunya, ya, untuk kita sampaikan bahwa Bapak Ibu adalah penyintas COVID, tetapi masih mendapatkan gejala-gejala sisa, ya, gejala-gejala yang lain yang didapatkan setelah selesai menjalani isolasi misalnya. Nah, mungkin saran-saran yang akan disampaikan adalah pemeriksaan atau beberapa tes yang harus dilakukan. Ini adalah untuk memantau, untuk mengevaluasi penyakit apa yang sedang diderita, ya, yang sedang dialami oleh pasien setelah selesai menjalani isolasi itu. Ya, tentu nanti dokter akan menyesuaikan pemeriksaan tersebut sesuai dengan keluhan yang disampaikan oleh pasien. Ya, nah mungkin ini adalah beberapa pemeriksaan yang penting yang Bapak Ibu bisa lakukan, ya, ataukah akan direkomendasikan oleh dokter pada saat kita akan berkomunikasi dengan dokter. Ya, yang pertama seringkali kita mendapati ataukah satu kemauan dari pasien ingin memeriksakan tes antibodinya, ya, ingin melihat antibodi saya berapa sih sekarang setelah saya menyintas COVID, setelah saya sembuh dari COVID, ya. Tentu ini bagus sekali, ya. Tentu ini bagus sekali dalam artian bahwa kalau kita memiliki antibodi yang tinggi, ya, itu menandakan bahwa kemampuan tubuh kita nanti untuk menerima infeksi kembali, ya, itu tentu pasti akan lebih kuat, ya, ketimbang kita antibodinya, ya, titernya itu sangat rendah. Ini juga sangat bagus, ya, buat seseorang yang berniat, ya, nantinya misalnya akan menyumbangkan darahnya untuk plasma konvalesen misalnya, ya. Tentu dengan kadar titer antibodi yang tinggi ini juga bisa menjadi satu alternatif, ya, bisa dijadikan sebagai satu prasyarat yang mana yang bisa diloloskan untuk menyumbangkan darah plasma konvalesen, ya. Pemeriksaan yang selanjutnya adalah tes hitung darah lengkap, ya. Tes hitung darah lengkap, ya. Tes ini adalah kita melihat bagaimana kondisi sel darah merah kita, sel darah putih, ya, trombosit kita, dan beberapa kondisi-kondisi yang lain yang bisa terjadi, ya. Sebab kalau misalnya pasien yang lolos dari COVID ini masih sering terjadi satu kondisi sel darah putihnya itu masih sangat rendah sekali, ya, atau tiba-tiba sel darah merahnya misalnya itu terjadi anemia, ya, atau trombositnya misalnya tiba-tiba sangat tinggi ataukah sangat rendah,
Ya, kondisi-kondisi ini bisa kita lihat nanti di hasil laboratorium darah lengkap. Ya, yang ketiga adalah tes glukosa dan kolesterol. Ya, kenapa ini kita lakukan? Karena ini sebagai satu kondisi yang bisa kita lihat, ya, apakah komorbid yang kita miliki, misalnya pada penderita gula DM, ataukah pada penderita jantung dengan kolesterol, itu bagaimana kondisinya pada saat itu. Ya, nah ini akan kita melihat pada saat pasien selesai menjalani isolasi, apakah gula darahnya sudah mulai normal ataukah tidak, ataukah tiba-tiba nanti bisa tinggi gula darahnya, ya, ataukah kolesterolnya misalnya bisa juga menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Nah ini kita harus lakukan pemeriksaan, sebab dari sini kita akan, nanti dokter akan mengevaluasi apakah terapi yang dilakukan untuk penanganan glukosa dan kolesterol, hiperkolesterol ini sudah tepat ataukah perlu memang harus diperbaiki. Selanjutnya adalah pemeriksaan tes fungsi neuro. Ya. Nah ini pada penderita sindrom pasca COVID itu seringkali melaporkan gangguan tidur misalnya, oleh karena kecemasan, oleh karena tremor, ya pusing, kelelahan dan lain sebagainya. Nah ini tentu nanti akan bercerita panjang dengan dokter spesialis saraf atau dokter kejiwaan, ya, sebab ya beberapa dari saudara-saudara kita yang mengalami ataukah yang menjalani masa isolasi itu ada kondisi kecemasan yang berlebihan, ya, kekhawatiran yang berlebihan karena ya ketakutan akan hal-hal yang sering didengar lewat media, cerita orang, si ini hari ini sudah meninggal, si itu sudah meninggal dan lain sebagainya. Ya, tentu kecemasan, ketakutan, kekhawatiran ini akan terus dialami oleh pasien sampai terbawa, sampai pulang misalnya, dan tidak bisa untuk menguasai diri, masih terlihat kecemasan yang demikian berat. Ini mungkin harus dilakukan penanganan lanjutan, mau ketemu sama dokter spesialis saraf maupun dokter spesialis kedokteran jiwa, itu silakan. Ya. Nah, pemeriksaan yang lain adalah tes vitamin D. Ya, Bapak Ibu, kenapa selama ini, selama masa isolasi misalnya, selalu ingin diberikan, oh vitamin D-nya dong, gitu, harus minum vitamin D. Ya, memang benar, ya, vitamin D ini adalah untuk menjaga sistem kekebalan tubuh, ya, makanya vitamin D sangat penting, ya. Demikian juga dengan vitamin-vitamin yang lain juga, mau vitamin E, mau vitamin zinc dan sebagainya, ya, mineral zinc misalnya, ya itu silakan, itu memang ada rekomendasi untuk itu. Tapi untuk vitamin D memang ini memiliki kemampuan untuk menjaga kekebalan tubuh, ya. Dalam hal misalnya pasien mengalami sesak napas, ya, ataukah susah menarik napas kembali, cepat lelah dan lain sebagainya, ya, pemindaian dada ataukah ini disebut mungkin ronsen dada, itu juga sangat membantu sekali, ya. Sangat sering pada saat pasien menjalani isolasi itu ada gambaran pneumonia, ya, atau gambaran infeksi pada paru. Nah, pada saat kepulangannya, ya, pada saat kepulangannya memang kadang dilakukan, ya, kadang juga tidak dilakukan pemeriksaan ataukah pemindaian, ya, pemindaian torak fotokulang, ya, untuk mengevaluasi apakah terjadi perbaikan ataukah tidak. Nah, seringkali dalam kondisi yang seperti ini, ya, pasien memang sudah dipulangkan, ya, tetapi gejala sisa pada paru-parunya itu terkadang masih ada, ya, yang kita sebut sebagai fibrosis. Nah, fibrosis inilah yang kadang mengganggu, ya, kemampuan dari pasien untuk menarik napas sehingga pada saat beraktivitas dia cepat lelah dan lain sebagainya, ya. Ini nanti kita bisa lihat di samping kita melihat dari jantung dan sebagainya, dari gambaran pemindaian dada. Selanjutnya adalah pencitraan jantung dan pemeriksaan jantung. Pencitraan jantung itu nanti bisa melalui pemeriksaan laboratorium, misalnya troponin, ataukah nanti dengan pemeriksaan yang lain, ya, SGOT misalnya, ataukah pemeriksaan jantung melalui pemeriksaan EKG, ya, ataukah melalui echo misalnya. Nah ini tentu juga nanti akan mendapatkan gambaran bagaimana kondisi jantung pada saat yang dikeluhkan oleh pasien, ya. Nah, itu sebagian dari pemeriksaan-pemeriksaan ini yang mungkin Bapak Ibu bisa lakukan ataukah bisa direkomendasikan nanti oleh dokter, ya, yang mana Bapak Ibu nanti menyampaikan keluhan-keluhan yang dirasakan kepada dokter, ya.
Nah, ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu, ya, di beberapa center-center rumah sakit, ya, mungkin di kota-kota besar, di Jakarta, di Jawa pada umumnya, ya, beberapa rumah sakit sudah mempersiapkan diri dengan suatu program-program untuk pemulihan, ya, pasca COVID, ya. Ini saya mohon maaf, saya ambilkan program yang kebetulan tempat saya bekerja di Kasibu Group, ya. Kami memiliki program yang disebut sebagai apa namanya, post COVID recovery program. Dalam hal ini adalah untuk fisioterapi, ya. Program ini tujuannya begini. Jadi pada pasien yang mengalami kelelahan, ya belum merasakan suatu kondisi yang baik, ya seperti sedia kala, itu akan dilakukan pemeriksaan awal terlebih dahulu, ya. Nanti setelah diketahui bahwa ini memang apa namanya, mengalami satu kondisi kelelahan pada kelemahan pada otot, ya akibat dari COVID tersebut, ataukah kelemahan dari jantung misalnya, ataukah dari paru-paru misalnya, itu bisa dilakukan exercise, ya. Ini dalam pengawasan oleh seorang dokter, ya, seorang tenaga medis yang ahli dalam bidangnya itu, apa namanya, dibantu dengan tenaga-tenaga fisioterapi tentunya, ya, dengan alat-alat yang cukup modern. Nanti kita bisa memantau, ya, bagaimana perkembangan pasien dari terapi-terapi yang dilakukan, ya. Beberapa testimoni, beberapa pasien yang sudah menjalani masa-masa perawatan dengan fisioterapi ini, exercise ini, itu menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Jadi ternyata memang harus dibantu, ya, pasien-pasien yang mengalami apa namanya, sindrom pasca COVID tersebut, ya. Salah satu programnya, saya mengatakan salah satu program yang dikembangkan oleh rumah sakit di Bali ini, ya, apa namanya, untuk exercise ini pasca COVID, ya. Nah, yang kedua, kami juga mengembangkan program yang namanya program oksigen hiperbarik, ya. Oksigen hiperbarik. Tentu program ini ataukah penanganan ini sudah melalui satu paparan klinis, ya, oleh beberapa dokter yang mendalami tentang hiperbarik ini. Jadi pasien yang mengalami keluhan dalam hal ini mengalami keluhan sesak napas misalnya, belum mampu untuk menarik napas panjang dan lain sebagainya, atau keluhan-keluhan yang lain, itu akan dilakukan pemeriksaan lebih awal, ya, sedari awal, kemudian diprogramkan untuk dilakukan treatment memakai chamber, ya, chamber. Jadi pasien ini masuk ke dalam chamber, ya, berupa, kalau Bapak Ibu lihat ini di gambar yang paling bawah, ya, itu ada ruangan. Jadi masuk ke dalam ruangan itu, di mana nanti setelah di ruangan itu diberikan satu oksigen murni, ya, 100%. Nah, dengan pemberian oksigen, ya, dengan pemberian oksigen tentu diharapkan bahwa penyerapan oksigen yang murni 100% itu bisa diterima dengan baik oleh sel-sel paru kita, terjadi pertukaran oksigen yang demikian baik sehingga menyebabkan satu proses regenerasi sel di sana. Nah, ini juga sangat berhubungan nantinya, ya, satu kombinasi terapi yang sudah kita jalani selama ini mempergunakan makanan kesehatan, ya, AFC, ditambah lagi misalnya dengan program-program yang seperti ini, ya, itu pasti akan membuat satu kondisi yang mungkin akan proses pemulihannya bisa 2 kali, bisa 3 kali lebih cepat, ya. Nah, ini baru saya sampaikan 2 program. Barangkali di tempat tinggal Bapak Ibu, ya, di beberapa tempat rumah sakit atau klinik juga memiliki program-program penanganan pasca COVID, ya, kami persilakan untuk bisa mempertimbangkannya, ya, karena apapun program yang dijalankan tersebut itu pasti akan memiliki manfaat yang luar biasa, ya. Nah, bagaimana peranan produk AFC, ya, dalam program pemulihan pasca COVID? Ya, ini tentu
kita berbicara di sini tentang COVID oleh karena apa? Produk yang kita kenal selama ini juga memiliki peranan yang sangat luar biasa ya dari yang kita kenal ya dari testimoni ataukah dari pengalaman-pengalaman pribadi dari Bapak Ibu ya setelah mengkonsumsi produk dari AFC kita itu banyak sekali membuat satu perbaikan-perbaikan kondisi yang sangat signifikan ya dibandingkan mungkin dengan pasien-pasien yang lain ya. Tentunya yang kita harus mengerti bahwa di saat tubuh dalam kondisi lemah ya pada saat itu memang membutuhkan nutrisi yang lengkap ya. Jadi memang tubuh kita adalah sudah sebagai dokter yang kuat ya. Tapi pada saat kita dalam kondisi yang lemah itu pasti akan membutuhkan bantuan dari luar. Bantuan yang itu yang kita sebut karena tubuh kita memang harus hidup selalu ya mendapatkan nutrisinya pun memang harus lengkap. Nah, sekarang bagaimana kita memilih jenis nutrisi? Ya, tentu kita harus yang secara bijak. Ya, yang saya katakan adalah tentu yang kita sudah kenal ya, memang sudah kita alami selama ini, sudah kita dapatkan manfaatnya selama ini ya, kenapa kita masih harus menyaksikan kondisi-kondisi itu ya, Bapak Ibu. Produk-produk inilah yang kita kenal selama ini ya, yang kita kenal sebagai superfood ya. Tentu bukan jenis makanan yang apa namanya? Yang yang boleh dibilang ecek-ecek begitu ya. Ini adalah sumber makanan yang superfood ya. Makanan yang sangat luar biasa. Sebelumnya ada SOP, sekarang ada SOP Subarashi dan Utsukushi. Tentu ini yang kita rekomendasikan ya, sebab dari beberapa pengalaman ya tentunya pengalaman itu pun sudah harus kita lewati dengan pemahaman kita bersama bahwa produk-produk ini sudah mendapatkan paten dan lain sebagainya. Ya, kenapa kita harus menyaksikan, kenapa kita harus mengabaikan atau malah kita mengkonsumsi produk-produk yang lain ya. Contoh SOP Subarashi ya, dengan demikian banyak kandungannya ya, dibikin satu formula yang demikian lengkap. Masing-masing formula ini pun sudah dilakukan penelitian klinis yang memiliki satu kemampuannya untuk memperbaiki sel, memperbaiki keseimbangan enzim, memperbaiki keseimbangan hemodinamik di dalam tubuh kita. Ini tentu akan menjadi satu nutrisi yang memang sangat bermanfaat sekali ya. Infeksi COVID salah satu yang paling kita takutkan adalah koagulasi ya, koagulasi, pengentalan darah ya akibat dari inflamasinya. Inflamasinya itu mengakibatkan satu darah menjadi kental dan tidak lancar memperdarahi ataukah membawa nutrisi oksigen ke seluruh sel. Nah, dalam SOP Subarashi itu ada yang kita sebut sebagai fruit flow ya, peptida. Ini yang bermanfaat sekali untuk mencegah penggumpalan darah ya. Jadi kemampuan fruit flow peptide itu untuk memberikan satu kelancaran aliran darah ya, yang pada umumnya pada pasien-pasien yang mengalami risiko terjadinya penggumpalan darah dari hasil pemeriksaan di dimer misalnya oleh dokter yang merawat, itu biasanya dikasih heparin ya, atau dikasih produk-produk yang lain bagaimana mengupayakan supaya darahnya tidak mengental. Nah, sedangkan kita di dalam produk ini ya, dalam produk ini sudah disiapkan satu ingredient yang memang memiliki kemampuan untuk melancarkan aliran darah. Dalam hal ini adalah untuk mencegah pembekuan darah. Ya, mencegah pembekuan yang abnormal istilahnya ya. Jadi ya, SOP Subarashi sebelum ini COVID ini muncul ini sudah dipersiapkan memang ya. Artinya ya bersyukur sekali kita sudah mengkonsumsi produk ini sedari awal ya, dari dia muncul kita sudah konsumsi. Tentu sekali lagi Bapak Ibu, kita yang sudah mengkonsumsi produk ini sedari awal di dalam tubuh kita
dalam proses pengenceran darah, ya, kemampuannya untuk mencegah pengentalan darah pasti akan lebih bagus. Ya, tubuh kita sudah lebih siap dalam menerima infeksi ataukah komplikasi dari akibat dari COVID ini. Itu maksud saya. Ya. Demikian juga dengan kandungan-kandungan yang lain. Ya, tentu kemampuan dari L-glutathione sebagai anti radang misalnya tentu pasti akan sangat membantu sekali, ya, di mana pada COVID juga terjadi proses peradangan di dalam paru-paru atau di organ-organ yang lain. Ya, demikian juga pada ursukusi. Ursukusi lebih dikenal nanti pemakaiannya pada peningkatan imunitas tubuh, ya, kekebalan tubuh. Ya, oleh karena di sana ada resveratrol, ya, kemudian ada takarokombu dan lain sebagainya. Ya, ini kandungan yang dalam produk ursukusi juga kalau kita bahas secara lebih detail, ya, mungkin di sesi yang sebelumnya sudah disampaikan, ya, Bapak Ibu juga sudah mendengar bagaimana tentang khasiat dari resveratrol, khasiat dari takarokombu misalnya, ya, bagaimana tentang asam laktat, ya, bakteri asam laktat dan sebagainya, ya. Tentu ini akan menjadi penguatan, ya, nutrisi yang demikian lengkap yang masuk ke dalam tubuh kita, mempersiapkan diri kita untuk mengantisipasi satu risiko-risiko yang terjadi akibat dari pasca COVID itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita kenal bahwa Subbarasi ada beberapa paten yang sudah dimiliki, ya, tentu dengan paten cell regeneration effect. Ini adalah kemampuannya dia nanti untuk membantu memperbaiki sel-sel yang mati dan yang rusak, ya, karena di sana ada ada SOP, ya, dan Salmon ovary peptide yang memiliki kemampuan memang untuk cell regeneration effect. Ini nanti akan berhubungan nanti dengan kerusakan-kerusakan sel pada organ, itu pasti akan terjadi satu proses regenerasi, perbaikan-perbaikan. Ya, tentu dengan adanya tambahan nutrisi ini, kemampuan untuk regenerasi selnya pasti akan lebih meningkat. Itu maksud saya, ketimbang kita tidak mendapatkan nutrisi yang seperti ini, ya. Kemudian patennya untuk improve blood circulation. Ini tentu dengan adanya perbaikan sel. Kalau tidak ditunjang dengan kelancaran peredaran darah, ya, ke seluruh sel, tentu tidak akan menjadi manfaat, ya. Bagaimana mungkin sel itu bisa tumbuh dengan baik bila mana aliran darah, ya, ke dalam sel tersebut tidak lancar. Ya, ini satu kombinasi yang sangat luar biasa dari produk ini yang dimiliki, ya. Kemudian anti hipertensif agent, ya. Ini bagi pasien-pasien yang menderita hipertensi, komorbid memiliki hipertensi, ya, tentu ini juga akan sangat bermanfaat sekali, ya. Bisa mempertahankan tekanan darah ataukah menghindari terjadinya kenaikan tekanan darah, ya. Nah, ini yang kita barusan saya sampaikan, ya, frequency blood clotting. Ini pencegahan untuk pembekuan darah yang abnormal. Sekali lagi, fruit flow peptide ada dalam suplemen ini, dalam kandungan ini yang nanti akan membantu untuk mengurangi risiko, ya, terjadinya pembekuan darah. Ya. Kalau di ursukusi seperti yang kita ketahui, dia memiliki memang anti-aging tumor, ya, anti tumor, ya, kemudian imun activating effect dan terapi untuk hepatitis C. Tapi yang kita fokuskan di sini adalah meningkatkan imunitas tubuh, ya, seperti tadi saya sampaikan kemampuannya karena dia memiliki beberapa kandungan-kandungan yang memang secara khasiat memiliki kemampuan untuk meningkatkan imunitas itu. Ya, jadi perpaduan SOP Subbarasi dengan ursukusi ini, ya, ini merupakan satu nutrisi yang sangat lengkap sekali, ya. Nah, maksud saya sedari awal kita memberikan makanan kesehatan ini kepada pasien-pasien, ya, misalnya saja kita temukan ada pasien yang sedang sakit karena COVID sekarang ini, sebelumnya dia tidak pernah mengenal produk ini, kemudian kita perkenalkan. Kapan waktunya untuk kita berikan, ya? Kalau banyak sejawat saya yang memberikan satu pertimbangan-pertimbangan yang mana yang harus diberikan, apakah SOP Subbarasi dulu
ataukah ursukusi, ataukah diberikan kedua-duanya, ya. Ya, dengan pertimbangan-pertimbangan yang seperti itu sah-sah saja. Tapi kalau menurut saya, karena ini adalah satu nutrisi, ya, sama kayak orang misalnya begini, kalau kita lapar, apakah kita makan ataukah minum? Ya, jadi kalau menurut saya, ya pada saat kita lapar, saya sebaiknya makan dan minum, gitu, ya. Tentu kalau kita hanya makan saja tanpa minum, tentu ada yang kurang. Ataukah kalau kita minum saja tanpa makan, tentu ada yang kurang, ya. Tapi kalau menurut saya berikan kedua-duanya, ya, mau SOP Subarasi mau Ursukusi, ya. Mengenai banyak sekali ada para member yang japri saya atau ke chatting saya minta pendapat, dok ini berapa dosis yang harus diberikan dan lain sebagainya, ya. Sekali lagi Bapak Ibu, dalam hal ini kita jangan terlalu terbelenggu oleh dosis, ya. Terbelenggu oleh dosis karena saking ketakutannya, kalau satu saya berikan nanti tidak begini, kalau nanti terlalu banyak nanti tidak begini, ya. Ini makanan kesehatan, sama seperti kita makan sehari-hari, ya. Berapa sebenarnya kebutuhan kita, ya. Masing-masing pasien tentu memiliki kebutuhan dalam kondisi yang normal, ya. Nah, yang saya masukkan adalah bila mana dalam kondisi sakit, ya, tentu makanan ini harus lebih banyak diberikan. Ya, yang pertama karena memang untuk mensupport kehidupannya sehari-hari, ya, untuk mensupport organ-organ yang tidak sakit, karena itu kan tentu memang harus dilakukan regenerasi sel, itu harus dijalankan. Yang kedua adalah kemampuannya nanti untuk menahan infeksi, misalnya dalam hal ini COVID ini. Ya, tentu kalau kita berbicara masalah dosisnya, artinya jumlahnya adalah paling minimal 2 kali dari sebelumnya. Itu yang saya pakai patokan. Ya, dosis yang pertama adalah untuk kehidupannya sehari-hari, yang normalnya misalnya minum SOP Subarasi mau 1 pagi mau 1 sore misalnya, ya berarti dalam 1 hari dia minum 2. Nah, dalam kondisi sakit, ya, dosis yang keduanya itu adalah untuk kemampuannya untuk menahan infeksinya misalnya, ya saya katakan minimal 2 kali, ya berarti SOP-nya misalnya 2 saset di pagi hari, 2 saset di sore hari. Dok, kalau ursukusinya gimana? Nah, kita pakai patokan ursukusi adalah 2 kalinya Subarasi misalnya. Ya kalau misalnya sekarang secara normal misalnya ursukusinya 2 di pagi hari dan 2 di sore hari, berarti ursukusinya bisa 4 di pagi hari, bisa 4 di sore hari. Itu silakan saja. Sekarang jangan terlalu dipaksakan harus seperti itu, ya. Lihat dulu kemampuan dari finansialnya misalnya, ya, ataukah kemampuan dari tubuh pasien tidak siap untuk menerima ursukusi misalnya. Dok, kalau dia minum ursukusi dia sering diare. Dok, kalau dia minum ursukusi badannya jadi lemes sekali, dia tidak kuat dan sebagainya. Ya jangan dipaksakan Bapak Ibu. Nah, makanya saya katakan, makanya di dalam produk ini tidak ada mencantumkan dosis, ya, tidak ada mencantumkan dosis karena ini memang untuk kesehatan, bukan untuk penyakit tertentu, ya. Beda dengan obat. Kalau obat adalah untuk penyakit tertentu. Kalau penyakit tertentu tidak pasti akan memiliki dosis tertentu juga dia. Ya, jadi ini mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dari para member, ya, untuk supaya bisa memahami bersama-sama, ya. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan di sesi tanya jawab kita akan lebih diskusi lagi, ya. Terima kasih Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Angga, ya, kita bisa tanya jawab setelah ini. Oke dok, kita mulai tanya jawab aja. Oke. Ini mungkin dokter boleh ini dok jelasin sedikit, tadi kan kita ada bahas, dokter tadi ada bahas tentang dosis ya. Ini mungkin Ya. secara general aja dok. Jadi ini banyak yang nanya kayak, oh saya sakit ada penyakit lambung nih, kira-kira konsumsi Suba Utsunya berapa? Saya ada jantung nih, kira-kira konsumsi berapa? Ya. Mungkin bisa nggak dok dijelasin takaran yang tepat dan pas itu menurut apa dan sesuai dengan apa gitu loh dok. Jadi biar bisa menjawab semua. Jadi biar pada tahu juga kan, seperti yang tadi dokter bilang, ini kan makanan kesehatan ya dok. Maksudnya Ya. kita kayak makan, kalau saya bisa kasih contoh lagi, kayak kita contoh makanan. Ini makanan
Kayak sekarang ditanya, saya lagi lapar nih. Yaudah gak, lu makan nasi mau berapa banyak? Ya namanya lagi lapar pasti harus banyak gitu dong maksudnya. Nah, sedangkan kalau Hmm. kita misalkan lagi nggak lapar, pasti makannya dikit, konsumsinya dikit. Gitu aja sih sebenarnya simpelnya. Ya, Kan bukan kita mau samain ini produk kita sama nasi atau apa gitu, enggak ya. Cuman kita bilang jenisnya kan makanan. Jenisnya makanan, jadi mungkin makanan begitu. Mungkin dokter ada penjelasan yang lebih ilmiah, dok. Ini kalau untuk takaran atau dosis itu gimana sih, dok? ya. Eh, ini yang tadi saya sampaikan bahwa banyak sekali pasien yang nanya atau pasien memiliki downline, misalnya downline punya sakit sakit jantung, punya diabetes, punya penyakit-penyakit komorbid seperti itulah. Mereka ingin memastikan, dok, berapa sih sebenarnya dosis yang tepatnya untuk saya berikan kepada pasien tersebut karena dia sekarang lagi kena COVID, kemudian dia punya penyakit begini, penyakit begitu gitu ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan apa namanya. Eh, Sekarang kita kembalikan kepada tanya lagi kepada pasien ya. Pertama, apakah pasien tersebut memang sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi produk AFC enggak? Itu dulu. Nah, kalau misalnya dia sudah pernah mengkonsumsi produk AFC, berapa dosis yang selama ini dikonsumsi? Itu. Ya, ini misal ya, penyakit jantung misalnya. Selama ini diberikan Subarasi, dok saya berikan Subarasi dia 2 saset pagi, 2 saset sore, itu misalnya. Ya, saat ini kondisinya sangat bagus sekali. Artinya pasien merasakan bagus. Nah, berarti kan kebutuhannya dia, kebutuhan pasien ini pada kondisi jantung ya adalah dua pagi, 2 sore, 2 saset 2 pagi dan sore. Ya. Nah, sekarang dia kena COVID nih. Ya, dia kena COVID. Tentu kalau pemahaman saya ya kebutuhan 2 saset pagi dan 2 saset sore itu tidak bisa melawan lagi dengan tambahan ada kena infeksinya. Ya, artinya apa? Perlu ditambah lagi dosisnya. Ya, dosisnya berapa? Ya, kita tidak bisa bermain harus sekian gitu, tidak. Kalau saya, ya, tapi saya mengatakan pakai patokan. Kalau sebelumnya memang 2 saset pagi dan 2 saset sore, ya minimal pasien tersebut harus minum 2 kalinya. Ya, berarti kita tambahkan dua lagi di pagi dan tambahkan 2 lagi di sore. Ya, karena kita berkeyakinan bahwa produk ini mampu untuk meningkatkan kemampuan tubuh kita untuk melawan infeksinya tersebut. Ya, infeksi tersebut akan memperberat kerusakan dan kematian sel. Tentu ini juga harus dibarengi dengan pemulihannya. Itu maksud saya. Ya, jadi minimal. Apakah itu memang dosis yang sesuai, dok? Saya juga mengatakan itu tidak. Ya, tapi saya mengatakan minimal diberikan itu. Dok, boleh nggak diberikan 4 saset pagi, 4 saset sore? Ya silakan. Ya, sepanjang pertama tolong dipertimbangkan ya kalau memang tubuh pasien memang siap untuk itu ya. Kadangkala pasien ada mengeluhkan keluhan-keluhan yang lain, contoh nih, minum 2 saset aja merasakan perutnya katanya udah kembung ya, ada efek laksaktif misalnya ya, minum Subarasi tiba-tiba diare terus nih. Nah, apalagi kita mau tambahkan lagi misalnya dosisnya, ya. Maaf ya, saya minum dulu. Siap-siap, dok. Nggak apa-apa. Ya, tentu itu salah satu pertimbangannya. Ya, kenapa kita harus hati-hati juga memberikan itu. Ya, yang kedua, kemampuan ekonomi dari member kita misalnya. Lawang dia sudah membeli 1 box aja misalnya sudah tidak mampu misalnya, ataukah sangat dipaksakan kembali. Kita paksakan dia harus minum sesuai dengan itu ya, tidak fair juga gitu, tidak ini juga ya. Jadi kita sesuaikan lah ya, kita sesuaikan. Tapi bagi yang pasien yang memang memiliki kemampuan untuk itu, kemudian tubuhnya memang siap untuk itu, silakan ya. Seperti dari panduan dari kantor misalnya membuatkan dosis pagi sekian SOP, sekian UTSU, siang harus segini, malam harus segini, itu panduannya ya, agar teman-teman juga tidak ngawur misalnya gitu ya. Silakan dipakai panduan tersebut ya. Saya juga setuju ya, saya juga support, silakan
yang dipakai, yang sudah diberikan panduan oleh kantor itu dipersilakan. Ya, saya sifatnya mendukung ya, sepanjang itu memang untuk memperbaiki kesehatan dari Bapak Ibu, itu silakan. Itu. Demikian Pak Angga. Ya. Oke, jadi itu ya teman-teman penjelasan tentang dosis. Jadi biar teman-teman juga enak gitu kan ngejelasin ke downline atau mungkin ke sesama timnya. Ini berapa nih, kita konsumsi berapa nih, kita ada lagi kayak begini, 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 begini. Ya itu biar teman-teman lebih enak lah jelasinnya. Jadi kita dibilang nggak ada dosis, tapi masih kadang-kadang ada yang tanya, oh iya dosisnya berapa ya kalau kayak begini. Karena kalau gini loh teman-teman, kalau ngomongin dosis ya, setahu saya orang awam nih, setahu saya kalau ngomongin dosis itu tuh lebih ke arah obat sih, karena yang ada dosis itu hanya obat. Sedangkan kita ini kan makanan. Ya. Gitu. Oh ya, saya belum jelaskan lagi Pak Angga mengenai pasien yang baru pertama kali diperkenalkan SOP atau eksekusi ya. Tadi kan saya sampaikan misalnya pasien tersebut sudah mengkonsumsi SOP ya. Ini bagi pasien yang menderita COVID, tetapi kita ingin memperkenalkan produk tersebut kepada pasien yang baru pertama kali ya. Nah, kalau saya memakai panduan begini ya, pasien dalam kondisi imunitasnya yang rendah ataukah daya tahannya yang rendah, tentu tubuh dalam menyesuaikan mendapatkan nutrisi yang superfood begini itu akan sedikit goyah begitu ya, akan sedikit goyah. Nah, takutnya kalau kita langsung memberikan dalam dosis yang tinggi, ya dalam dosis yang tinggi, pasien ada mengeluh satu kondisi-kondisi yang dia tidak harapkan gitu. Ya, jangan sampai keinginan kita membuat dia akan sehat, tetapi dia menyebabkan semacam satu ketakutan-ketakutan. Ini misal saja ya, misal saja kita berikan SOP Subarasi plus ursekusi misalnya, ya dalam dosis yang oke, kamu minum 2 saset pagi SOP, 2 saset ursekusi misalnya di pagi hari. Kemudian tiba-tiba pasiennya mengeluh, kok saya diare ya? Nah, misalnya seperti itu, ya. Oh, kalau pasien sudah mengalami diare, tentu dia mengatakan, ini apa sih yang kamu berikan? Ya, saya ingin sembuh kok. Tapi kalau ditambahkan lagi dengan kondisi yang lain, ya ini tolong hati-hati. Ya, makanya saya selalu memakai memakai dasar bahwa, oke, kita berikan dulu dosis yang lazim. Dosis yang lazim itu maksudnya kalau memang 1 saset ya itu dosis yang lazim. Ya, 1 saset Subarasi, 1 saset Ursukusi. Itu kita berikan dulu, ya. Kemudian kita pantau keesokan harinya. Ya, gimana kondisinya? Tidak ada keluhan yang ini kamu rasakan misalnya diare kah atau kembung kah misalnya. Kalau dia tidak merasakan begitu, ya silakan naikkan dosis. Ya, mau 1 saset pagi SOP dan ursekusinya, sorenya dimasukkan lagi 1 SOP 1 ursekusi. Kita pantau lagi keesokan harinya. Ya, ada keluhan tidak? Oke, tidak ada keluhan. Oke, naikin lagi deh misalnya. Jadi seperti itu, bertahap. Ya, jadi kita tidak juga mengharapkan dengan dosis yang besar itu akan terjadi perubahan yang luar biasa pada tubuh pasien, tidak juga Bapak Ibu. Ya, tubuh juga itu juga sudah sangat pintar sekali mengelola tubuh kita gitu ya. Jadi ya yang wajar saja ya. Kalau kita ingin menaikkan dosis caranya adalah pelan-pelan ya. Kita coba mulai pagi naikkan ke sore. Ya, keesokan harinya naikkan lagi pagi, naikkan ke sore harinya lagi sampai semaksimal mungkin. Ya itu tambahan lagi Pak Angga. Ya. Oke. Ini juga ada yang tanya lagi, Dok. Jadi kalau produk EFC ini apakah cocok dikonsumsi semua orang? Kayak contoh misalkan, ini kan kita tahu dari ikan ya Dok. Bahan dasarnya ini ikan. Pokoknya bagian tubuh ikan deh kita bilang. Nah, misalkan saya ada alergi seafood, boleh konsumsi atau nggak boleh? Kalau misalkan boleh, tapi saya alergi seafood, ada nggak sih cara untuk ngakalinnya gitu loh dok? Karena kan saya alergi seafood nih, sedangkan ini ikan, misalkan saya nggak bisa konsumsi ikan gitu loh, biar nggak keluar gejala-gejala lain karena saya alergi, mungkin udah bisa diakalin atau lebih baik nggak usah sama sekali dok? Ya, yang pertama produk kita ini kan memang dari ikan ya, tapi kan bukan ikannya ya. Tapi yang diambil kan hanya selaput telurnya saja atau dari spermanya saja gitu, bukan dari dagingnya, bukan dari
kulitnya dan sebagainya kan. Ya tentu kalau kita ngomongin alergi seafood, yang di dalam benaknya adalah berupa berupa ototnya, berupa berupa apa namanya tubuhnya ikan itu kan, kerang misalnya, ataukah apa ya lagi ikan misalnya seperti itu. Ya tentu ini sangat ini sekali. Tapi kalau misalnya pasien merasakan bahwa apa namanya potensi untuk terjadi reaksinya sangat 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 besar sekali, ya mungkin yang kita bisa saya sampaikan adalah coba berikan dalam dosis yang kecil. Ini kita sebut sebagai inisiasi, ya. Berikan dulu semacam apa namanya ya percobaan gitu buat tubuh. Ya dosisnya berapa? Ya berikan yang terkecil saja dulu. Mau 1/8 saset, mau 1/4 saset, ya silakan. Ya lihat reaksinya. Ya kadang reaksi tubuh itu ada yang cepat, ada yang lambat. Ya cepat itu bisa saja sekarang minum 5 menit kemudian nanti bisa gatal-gatal, atau bisa sesak napas, atau bisa tiba-tiba pingsan. Itu kalau terjadi berat. Ya kalau berat sekali. Tapi kalau yang dalam jangka waktu yang lama bisa besoknya, 2 harinya baru muncul nanti kondisi-kondisi seperti gatal-gatal dan lain sebagainya. Ya, nah itu caranya. Ya, cara lagi yang kedua adalah banyak teman-teman yang memakai misalnya obat antihistamin. Ya, dia berbarengan ataukah minum antihistamin dulu, setelah itu baru minum SOP ataukah ursukusi misalnya. Ya itu silakan saja. Tapi sebenarnya ini tidak diperbolehkan. Ya, karena kalau dengan begitu itu menutupi suatu reaksi alergi nantinya gitu ya. Itu beberapa bisa yang kita upayakan. Nah kalau dengan dosis yang kecil misalnya aman saja, ya coba keesokan harinya kita coba naikkan lagi dosisnya sampai ke dosis yang maksimal. Itu caranya ya untuk mengetahui apakah tubuh kita tuh akan alergi sama nggak dengan alergi seafood setelah kita mengkonsumsi SOP ataukah ursukusi ini. Gitu Pak. Oke. Oke, ini ada yang tanya bisa untuk umur berapa, udah dibantu jawab sama teman-teman, thank you. Berarti tidak semua dok saya konsumsi. Nah, ini kalau ada yang nanya, dibilang efek samping juga bukan efek samping, reaksi mungkin ya dok ya. Kayak contoh, ada yang tadi, kan dokter ada bahas juga efek laksatif. Jadi contoh misalkan kayak kita kalau konsumsi utsukusi mungkin walaupun itu makanan, tapi kita konsumsinya sekali konsumsi mungkin bisa 15 saset atau berapa gitu seharinya, mungkin kita kena efek laksatif yang kita ke toilet terus, buang air terus, apa-apa segala macam gitu. Kalau ini banyak yang nanya, ada selain yang kayak begitu, ada efek samping, atau maksudnya kayak kalau badan kan beda-beda ya dok ya, jadi badan takutnya kayak cocok gitu, misalkan ternyata kena utsu dan kena subarasi nggak cocok, itu apa yang harus dilakuin? Apakah kita turunin dulu takarannya, misalkan kita biasa konsumsi 5, kita jadi konsumsi cuma 1, atau diberhentiin aja sepenuhnya? Ya, ya bisa dilakukan kedua-duanya. Ya, kalau misalnya ini maksud saya gini, kalau keluhannya tersebut masih kita bisa kendalikan, ya misalnya ini kayak laksatif ya, saya kok jadinya kotoran saya kok jadinya encer ya, seperti diare gitu misalnya. Nah, apakah kondisi tersebut buat pasien tersebut masih bisa dianggap masih ditoleransi nggak? Ya, kalau memang masih bisa ditoleransi, berarti ya udah itu hanya berupa apa namanya efek saja kok. Nanti setelah terbiasa dia akan kembali lagi gitu. Ya udah dilanjutin aja. Ya dosis yang sesuai. Nah, tapi kalau pasien mengatakan, aduh kayaknya saya terganggu nih misalnya gitu, ya oke diturunin dosisnya. Ya, yang tadinya misalnya minumnya 2, ya udah dijadikan 1 dulu. Ya, atau kalau pasien merasakan sangat berat, ya efeknya, misalnya, ya udah nggak apa-apa di stop aja dulu. Ya, di stop dulu. Udah berapa lama di stopnya? Karena ini pasien pingin sekali dengan produk ini gitu. Cuman sayangnya dia mengeluh begini. Ya udah nanti memulainya pada saat pasien sudah benar-benar hilang efeknya. Ya misalnya diare misalnya, ya udah hilang efek diarenya, ya kita mulai lagi nih. Ya mulainya berapa? Ya kita mulai dari dosis yang kecil.
Itu ya dosis kecilnya karena tadi ada gejala laksatif seperti itu, dengan minum 2 sachet dia sudah mengalami efek laksatif, ya coba dulu dimulai dengan dosis setengah. Ya setengah dulu misalnya gitu. Ya, kenapa? Jadi kita harus menyesuaikan usus kita dengan makanan kesehatan ini, karena kan di sana kan ada ada ingredient yang memang bisa menyebabkan proses efek laksatif. Jadi kita harus sesuaikan ya. Dan dengan setengah tersebut lihat kondisi pasiennya. Kalau laksatifnya tidak ada misalnya seperti itu, ya boleh secara ini dinaikkan setengah lagi, dinaikkan setengah lagi, dinaikkan setengah lagi gitu ya. Ini sekali lagi Bapak Ibu buat pasien-pasien yang memiliki ataukah mengeluhkan keluhan-keluhan yang seperti itu ya. Jadi banyak juga pasien yang ataukah member yang minum SOP langsung 5 ya, ursukusi langsung 8. Ya, saya nggak tahu nih Pak Angga berapa nih minum ursukusi sama SOP-nya gitu ya. Waduh. Tidak ada keluhan Nah, apa-apa gitu kan. Nggak ada keluhan apa-apa. Berarti apa? Ini hanya ya kemungkinan saja memang tubuhnya belum siap untuk menerima itu gitu maksud saya. Ya, jadi jangan dikatakan bahwa oh ini semua nanti akan mengalami laksatif. Enggak juga gitu. Ya, enggak juga itu. Ya. Tapi nggak salah juga kalau kita menyampaikan bahwa ini akan ada efek laksatif ya, tapi mudah-mudahan buat Bapak Ibu tidak gitu ya. Nah, kalaupun misalnya kita tidak sempat menceritakan itu dan pasien memang mengeluhkan ada kondisi yang seperti itu, ya ini memang kita sampaikan bahwa ini memang ada efek laksatifnya dan akan tidak berlangsung lama ya, hanya 1-2 hari begitu ya. Kalau misalnya agak berat nanti tolong sampaikan ulang lagi. Kalau misalnya memang begitu nanti kita bisa turunkan dosisnya atau kita bisa stop misalnya dulu. Nanti kita mulai lagi dengan dosis yang lebih kecil gitu. Nah, kalau kita menyampaikan dengan keyakinan yang seperti itu ya, pada umumnya teman-teman kita ataukah member kita pasti akan lebih percaya ya, ketimbang kita mengatakan entar dulu ya, aku tanya dulu sama dokter ya gitu. Belum lagi nanti dokternya nggak bisa jawab lama gitu misalnya ya, ataukah ya bikin pusing gitu ya. Tapi ini ya pentingnya Bapak Ibu ikut Zoom ya, bertemu dengan para dokter, memberikan kepastian-kepastian yang seperti itu akan menambah kepercayaan diri untuk menyampaikan kepada teman-teman, kepada downline ya, atau calon-calon member begitu ya, terhadap efek-efek yang dikeluhkan oleh member pada saat dia menerima konsumsi AFC ini gitu. ya, maksudnya ini juga saya jadi ada satu cerita. Ini cerita juga mungkin beberapa teman ada yang udah pernah dengar, ada yang belum. Jadi waktu pertama kali Utsukushi keluar, itu kan kayak tahun 2019 ya. Jadi itu kan kita kayak staff semuanya konsumsi tuh disuruh sama Pak Ernest, dipaksa kan, ayo nih minum nih apa bagus nih untuk ini ya kan. Pak Ernest pun juga minum. Nah, kita sekali konsumsi 2. Ada yang setengah jam langsung ke WC. Langsung, Ya, benar-benar langsung. Ada yang 1 jam. Ada yang itu dikasihnya di pas makan siang, tiba-tiba dia udah sampai rumah baru dia bilang katanya iya nih saya, kalau bahasa kita kan saya boker-boker nih gitu kan, maksudnya ada efek laksatifnya. Sedangkan kayak kalau sekarang kita lihat Pak Ernest dari makan siang sampai ke pulang aja itu dia nggak kenapa-napa juga. Nah itu kan berarti udah menunjukkan kalau beda-beda orang. ya, Itu betul, kan tergantung sensitivitas orang masing-masing gitu kan. betul. Kayak ada yang mungkin ususnya pencernaannya sensitif, ada yang enggak, ada yang apa-apa. Nah, itu beda-beda. Jadi nggak bisa nih kayak kita bilang, oh iya nih saya konsumsi, tapi ntar kalau saya konsumsi berak-berak nggak ya? Nah, aduh, itu kan kita nggak tahu ya. Itu kan tergantung kita masing-masingnya gimana. Kayak contoh, tadi juga saya ada ketangkep yang baca, iya saya habis konsumsi produk, terus kencing-kencing. Ya, saya juga nggak konsumsi produk, saya kencing-kencing kok. Ya, gimananya aja kan, maksudnya tergantung orangnya beser atau enggak. Ya, Karena kalau misalkan, sorry itu sih, tapi kayak beser ya kita bilang, besernya tapi masih normal-normal aja gitu loh. Ya itu justru bagus kan dok ya, keluar terus air, tapi kita juga harus tetap minumnya banyak, ya, minum air betul. putih banyak gitu kan. Tapi
Kalau misalkan udah 5 menit sekali kencing karena produk, nah itu baru boleh. Kok saya 5 menit sekali jadi kencing-kencing ya gara-gara minum produk, itu baru boleh. Datanya, kalau emang datanya Ya, ada apa-apa boleh dilapor kayak begitu kan. Saya soalnya sejauh ini udah berapa tahun berjalan, nggak ada yang kayak begitu sih. Maksudnya karena nggak mungkin kan kita makan konsumsi makanan kayak begini, apalagi bubuk bentuknya terus jadi kencing-kencing, apa yang dirangsang dari kayak beginian tiba-tiba jadi kencing kan bingung juga ya, gitu loh. Jadi semua harus tergantung kita tahu lah. Kita kita badan kita sendiri kayak badan saya sendiri saya tahu lah. Boleh di depan AC berapa lama biar kalau nggak masuk angin. Boleh nih saya naik motor nggak pakai jaket berapa jauh, berapa gede, berapa sering biar nggak masuk angin. Boleh nih saya tahan lapar berapa lama biar nggak kelaparan, atau kan kita semua yang tahu badan kita sendiri kan. Jadi betul. kita di sini tujuannya Dokter Buana ini hanya sharing apa aja sih yang kira-kira bisa terjadi sama teman-teman semua nih kalau misalkan konsumsi ini, apa aja sih yang biasa terjadi sama teman-teman kalau misalkan konsumsinya terlalu dikit mungkin atau terlalu banyak mungkin gitu loh. Ya. Mm, kita balik ke Banyak pertanyaan sekali lagi. ini memang pertanyaan-pertanyaan ya yang masih awal-awal mungkin ya Pak Angga yang Eh, nanyain dok antara makan habis makan atau sebelum makan gitu. Ya masih pertanyaan-pertanyaan awal ya. Bapak Ibu begini deh, saya mengulang lagi mungkin ya buat Bapak Ibu yang menanyakan tentang hal itu ya. Kalau saya punya prinsip begini ya, mau makan sebelum makan, sesudah makan ya silakan gitu ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Kalau prinsip saya ya, mau sebelum makan diminum Subarasi silakan, mau sesudah makan minum Subarasi silakan. Ya, mau sebelum makan minum Mutsukushi, mau sesudah makan minum Mutsukushi ya silakan ya. Jangan diperdebatkan masalah itu ya, sehingga nanti kita berdebat juga sama downline calon calon member misalnya, kita udah tahu dia punya sakit mah misalnya, dia ketakutan sekali dengan warna-warna minuman yang warnanya kuning seperti begitu ya, di persepsinya bahwa kalau warna kuning itu sudah nanti asam dan lain sebagainya, ya jangan dipaksakan dong Pak sebelum makan gitu ya. Jadi kita harus bisa mengakali, bisa bisa membuat satu apa namanya ya, fleksibel ya, untuk karena sekali lagi ini makanan kesehatan ya, bukan obat yang memiliki ketentuan ini diminum harus sesudah makan, ini sebelum makan, karena kalau sesudah makan ini efeknya akan berkurang nanti begini langsung, tidak, saya katakan ya. Nah, kenapa kantor memberikan satu panduan, yaitu panduan ya, panduan untuk apa? Ada pertimbangannya ya, ada pertimbangannya. Contoh nih, kenapa sebelum makan? Ya, kenapa sebelum makan diberikan? Ya, karena kalau sebelum makan diberikan, perut kita dalam keadaan kosong. Ya, artinya apa? Tidak ada makanan yang lain yang mengganggu khasiat dari makanan kesehatan ini. Ya, supaya Bapak Ibu yang sudah membeli dalam dalam jumlah yang mahal tidak percuma nih gitu. Ya. Jadi itu pertimbangannya kenapa diberikan sebelum makan. Nah, jam berapa? Ya, panduannya dari kantor, oke, yang paling bagus adalah jam 5 sampai jam 7. Kenapa? Ya pada umumnya kan kita bangunnya antara jam 5 sampai jam 7 kan. Itu kan. Jadi kalau jam 5 bangun ya udah, sepagi jam 5 kita bangun, memang kita ingat untuk minum Subarasi untuk Ursu, udah kita minum aja gitu. Ya, artinya selama kita tidur kan kita tidak ada makanan minum, jadi perut kita dalam keadaan kosong. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi nah sorenya jam berapa? Jam 5 sampai jam 7 juga ya. Karena pada umumnya kita makannya kan di antara jam 5 sampai jam 7. Jadi sebelum kita makan, kita minum SOP sama Usukushi dulu gitu. Nanti 30 menitnya atau 1 jamnya baru kita makan, ataukah kita makan besar, ataukah kita makan malam gitu misalnya ya. Sekali lagi itu panduan Bapak Ibu ya, panduan yang bisa membuat kita menyampaikan kepada calon member kita, kepada pasien kita itu pasti gitu ya. Tapi kalau sesuaikan lagi, kita bilang sesuaikan lagi dengan kondisi pasien itu ya. Itu tambahan dari saya. Oke, nah ini juga ada yang tanya, bagus nih pertanyaannya. Dok mau tanya, dari tadi kan kita cuman dijelasin nih, dari tadi kan kita bahas kayak efek laksatif atau apa segala macam gitu kan dok. Hmm. Mungkin nggak sih, dan ini ada yang tanya, contoh kasus, dia bilang, saya habis konsumsi Utsukushi nih, habis konsumsi Utsukushi di saat dari tadi kita bahas ini ada efek laksatif yang kita seharusnya mungkin ke toilet, kita BAB atau kita apa, kita buang-buang air, ini malah jadi nggak bisa BAB. Mungkin nggak dok? Itu ada efek kayak begitu? Dan kalau misalkan iya,
Kenapa? Kok bisa kayak begitu? Ya, saya tidak berani mengatakan bahwa produk ini akan menyebabkan begitu gitu ya. Sebab Ah, tidak semuanya kan ya. betul. Ya, ya mungkin saja produk ini kandungan yang ada di dalam usukusi mungkin ada yang tidak tidak sesuai barangkali dengan komunitas istilahnya bukan komunitas dengan situasi kondisi di usus pencernaannya. Ya, itu yang pertama. Ya, kalau memang kita memakai alasan bahwa setelah minum ursukusi, pertanyaan saya nanti kalau saya ingin kejar ini bahwa kapan sih minumnya? Setelah minum ini Anda atau pasien ini mengkonsumsi apa lagi? Ya, konsumsi airnya cukup tidak? Konsumsi makanan ditambahkan dengan buah, dengan sayur ada nggak? Apakah kondisi ini memang sering terjadi nggak? Akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan sebelum kita mengarahkan bahwa penyebabnya ini adalah ursikusi gitu. Ya, jadi saya tidak ingin bahwa yang menjadi masalah ini dijadikan kondisi berubah itu adalah produk kita ini. Gitu ya. Jadi alasan ini gara-gara ursikusi nih saya jadinya nggak bisa BAB nih, jadinya kental. Biasanya saya begini gitu ya. Ya, akan sangat banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang harus diklarifikasi oleh pasien tersebut ya. Tapi ya kan jadinya habis energi kita untuk menanyakan yang seperti itu ya. Ya paling oke lah begini misalnya kalau minum produk begini yang saya sarankan adalah minum air yang lebih banyak. Itu aja. Ya, minum air yang lebih banyak sebab ini kan eh, kandungan-kandungannya ini kan juga kandungan-kandungan yang super gitu ya. Jadi untuk membantu proses pencernaan di dalam usus kita, di dalam lambung kita, itu memang harus ada cairan yang harus masuk ya. Jadi bayangkan misalnya ya misalnya di pagi hari kita tidak ada makan apa-apa, misalnya tiba-tiba langsung kita konsumsi SOP misalnya, ya apalagi ditaruh di bawah lidah atau di lidah lah begitu kan, ya tentu masih ada sisa yang masuk lah. Ya saya pikir ini lebih layaknya kita memang minum air yang lebih banyak ya supaya kita membantu proses penyerapan. Bagaimanapun air akan membantu proses penyerapan. Nah air juga akan membantu proses pencernaan ya sehingga kekhawatiran tadi dibilang akan terjadi susah untuk buat BAB, tentu dengan penambahan air minum ya air itu pasti akan lebih melancarkan ya untuk buang air besarnya itu ya. Di samping coba kita koreksi dengan kebiasaan-kebiasaan yang lain ya, misalnya mungkin saja ada mengkonsumsi sesuatu makanan yang memang pada akhirnya dia menyebabkan buang air besarnya tidak terjadi misalnya, ataukah susah untuk buang air besar, bisa saja itu terjadi gitu ya, kira gitu Pak Angga. Oke. Sorry, tadi yang nanya barusan itu dia bilang katanya Subarasi, Dok, bukan Utsukushi. Oh ya, ya sama aja sih sebenarnya eh, kan tidak ada disampaikan di dalam produk kita akan menyebabkan terjadi konstipasi, kan tidak ada seperti itu juga ya, makanya saya katakan mungkin saja itu bukan oleh karena subarasinya ya, tentu kita harus cerita lagi ya, mencari tahu lagi apa sih yang sebenarnya yang menyebabkan ya, apakah ada kebiasaan-kebiasaan ataukah ada konsumsi produk yang selain dari subarasi ini sebelumnya gitu. Oke. Ini ada yang bilang umur 72 ada justru nggak masalah ya. Ini ada yang nanya, Dok. Pasiennya umur 72 tahun, Ya, ada bawaan diabetes dan hipertensi, kena COVID, konsumsi produk kita emang nggak apa-apa? ya nggak apa-apa. Justru malah itu tujuannya Malah itu ya. sebenarnya. Ya malah itu yang kita rekomendasikan kan itu. Ya, jangan dihentikan ya Bapak Ibu. Ya, kita berbicara tentang COVID, kita berbicara dari tadi tentang COVID, tentang komorbid ya. Sebenarnya adalah kita lebih mengingatkan lagi, ya, jangan menghentikan produk yang selama ini sudah dikonsumsi. Itu maksudnya Bapak Ibu ya. Jadi kasihan kalau saya selama ini sudah konsumsi SOP atau ursukusi, kemudian kena COVID dihentikan gitu misalnya dengan pertimbangan-pertimbangan yang nggak jelas ya. Ya, maksud dari pertemuan kita, saya sama teman-teman dokter menjelaskan tentang begini adalah untuk mengingatkan kembali buat Bapak Ibu ya. Malah menginginkan bahwa
Oke, yang selama ini sudah minum minum 2 saset, 3 saset misalnya, oke, bisa nggak dinaikkan kembali lagi? Ya, ini akan mempercepat kok pemulihannya gitu. Ya, itu yang ingin saya sampaikan. Ya, jangan dihentikan ya Bapak Ibu. Ya. Oke. Hmm, sebelumnya perut bengkak karena gangguan pencernaan terganggu. Setelah sampai rumah dia mulai minum itu tapi pupnya. Nah, ini juga pertanyaan biasanya banyak yang nanya. Ini ada yang tanya, Dok. Kalau misalkan contoh ini ada contoh kasus lagi, Dok. Ada habis baru selesai operasi buang bagian usus rusak. Katanya Hmm. sebelumnya perutnya dibengkak. Perutnya bengkak terus sampai rumah katanya konsumsi subarasi, tapi pupnya malah jadi darah semua. Yang padahal kalau subarasinya di stop, katanya udah nggak berdarah lagi. Itu apa ya bilangnya? Kalau untuk dari produk sih harusnya kalau dari kita ya patennya sih nggak ada yang bikin paten pup berdarah sih. Cuman apa ya dok? Ini mungkin dari kalau dari sisi pandang dokter kira-kira apa gitu dok? Ya, bisa ya, bisa enggak ya. Kalau saya, Hmm. bisanya tuh mungkin karena memang benar bahwa pasien tersebut setelah konsumsi ulang lagi subarasi berdarah lagi misalnya. Ya, tapi setelah berhentikan subarasinya ternyata enggak berdarah gitu misalnya. Tapi Ya. saya cuma pengen nanya aja, apakah selama ini pasien tersebut hanya minum subarasi saja? Kan itu pertanyaannya Bapak, Pak Angga ya. Ya, artinya apa? Kalau kita ingin mengatakan bahwa subarasinya yang menyebabkan seperti itu, berarti pasien tidak ada mengkonsumsi apa-apa dong. Nah, itu ya. Nah, terus menghentikan subarasi, setelah itu perdarahannya berhenti misalnya. Ya. Ya, apakah selama ini pasien tidak ada konsumsi yang lain? Ya, itu apa ya? Ya kita harus lebih secara bijak lah ya menyampaikan ya. Saya kira tidak mungkin makanan kesehatan ini akan memberikan satu satu dampak yang demikian berat bagi pasien ya. Justru pada pasien pasca operasi ya, ini pasti akan apa ya, akan membuat kondisi pasien pasti akan menjadi lebih baik ya. Ya karena proses regenerasi selnya, kemudian paten-patennya lah yang seperti saya sampaikan ya. Ya apakah paten tentang melancarkan aliran darah tersebut itu yang ditakutkan akan menyebabkan perdarahan? Saya kira tidak. Ya, bagaimana mungkin ya pasien sudah di apa usus yang sudah dioperasi sudah ditangani dengan baik menyebabkan perdarahan. Ya, saya kira bukan karena subarasinya. Ya, bisa saja bisa saja karena memang perjalanan penyakit dari pasien tersebut yang menyebabkan perdarahannya masih muncul kembali ya. Misalnya contoh pada pasien-pasien CA ya, kanker usus misalnya ya. Tentu kalau kondisi yang seperti itu kan sulit kita pantau dari luar ya. Bayangkan ususnya ada di dalam perut kan, kita memantaunya dari luar gitu ya. Kita menyalahkan produk subarasi ya. Kita kan nggak tahu ya tumor yang ada di dalam usus itu akan menyebabkan perdarahan ya. Bisa saja mungkin pada saat subarasi diminum ya, pada saat itu mungkin muncul darahnya ya, atau di saat subarasi tidak diminum pada saat itu mungkin tidak terjadi perdarahan. Nah, sehingga itu dikait-kaitkan ya. Saya kira perlu kita harus bijak juga menyikapi sakit pasien pada saat itu sebenarnya apa sih ya. Kalau cancer Bapak Ibu ya, kalau kanker ya kita jangan 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 terlalu apa ya istilahnya, kalau sudah dioperasi maka tidak akan lagi kumat begitu, enggak ya, enggak. Saya kira kalau cancer itu satu kondisi yang memang sudah lemah sekali ya. Sel-selnya, sel darahnya itu sudah lemah, sudah rusak, kemungkinan terjadi perdarahan pasti akan besar. Ya, kondisi-kondisi 1 hari, 2 hari tidak terjadi perdarahan, hari ketiga terjadi perdarahan lagi. Itu satu kondisi yang memang sudah alami seperti itu terjadi ya. Kalau untuk penyakit yang kanker. Itu ya, kecuali kalau non kanker, ya kalau non kanker mungkin apa yang salah pada operasinya bisa juga terjadi seperti itu ya. Bisa juga
karena memang faktor makanan yang lain ya terjadi peristaltik dari usus yang demikian kuat sehingga terjadi satu robekan misalnya di dalam apa namanya di tempat operasinya misalnya seperti itu bisa juga ya banyak faktor yang menyebabkan. Itu yang saya bisa jawab, Pak. Pak Angga? Sorry dok, saya Ya, keputus. Nah, balik lagi ya, nih, teman. Keputus tadi saya internetnya. Lagi gangguan dari kemarin. Gimana tadi? Udah dijawab ya dok berarti yang tadi ya? ya, ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman? Oke, kalau misalkan nggak ada, kita sudahi perbincangan hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah hadir dari tadi, dari awal acara. Thank you juga buat Dokter Buana udah nemenin saya lagi hari ini di hari Sabtu. Sama-sama, sama-sama, Pak Angga. Ya. Kita sebelum pamit kita mau mungkin berharap yang terbaik buat kedepannya ya, biar semuanya normal lagi, lancar lagi. Itu di daerah Dokter Buana juga di Bali, biar semuanya pulih lagi, turun lagi ya dok ya. Iya, ya, kita harapkan demikian. Ya, ini memang kondisi di Bali terus terang aja Pak Angga saya sampaikan dalam bulan akhir Juli sampai awal Agustus ini ya kita banyak rumah sakit yang berteriak ya karena kondisinya mungkin sama dengan di Jawa ya pada waktu terjadi peningkatan kasus yang demikian tinggi, kesiapan rumah sakit, kesiapan oksigen, kesiapan kamar dan sebagainya tidak siap. Ya, tidak siap. Banyak yang mengalami keterlambatan pelayanan, banyak yang malah ada yang meninggal oleh karena ketiadaan oksigen dan sebagainya ya. Jadi pada kesempatan ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang ikut Zoom ya, baik melalui Zoom ini maupun melalui FB ya. Tolong kita sama-sama jaga protokol kesehatan ya, walaupun yang sudah penyintas tetap harus jaga kesehatan, jaga protokol. Yang sudah divaksinasi 2 kali, 1 kali, 2 kali, ya tenaga kesehatan sudah 3 kali ya, bukan mengatakan bahwa kita bebas dari sana. Ya, itu untuk memperkuat saja. Ya, memperkuat saja. Di saat misalnya kita terkena, maka kondisinya mungkin akan lebih bagus daripada kita tidak tervaksinasi. Bagi Bapak Ibu yang belum tervaksinasi, belum menjalani vaksinasi, segera vaksinasi. Ya, segera vaksinasi. Jangan takut, jangan oleh karena mendengar ada efeknya begini, efeknya begitu, maka menarik diri tidak jadi. Jangan Bapak Ibu, segera ya. Karena dengan kita vaksinasi, imunitas kita akan lebih tinggi, lebih kuat lagi, sehingga herd immunity kita bisa capai di negara ini. Kita bisa nanti bisa hidup berdampingan dengan COVID ya, tentu dengan situasi yang berbeda tentunya ya. Itu mungkin yang saya bisa tambahkan lagi Pak Angga ya untuk diskusi tentang COVID ini. Ya. Oke, thank you dok kalau kayak begitu. Selamat sore dokter, selamat sore teman-teman Ya, semua. Thank you. God terima bless you kasih all. Bapak Thank Ibu. Ya, you. terima kasih atas partisipasinya. Saya izin live ya. Ya, thank you dok. Ya.